Shalom, semangat pagi Bapak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Mari kita merenungkan bersama pagi ini apa yang tertulis di kitab Mattityahu atau Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajak dan menghendaki supaya setiap orang tidak khawatir akan jiwanya, yaitu tidak khawatir akan apa yang akan dimakan dan juga tidak khawatir dengan tubuhnya akan apa yang akan mereka pakai. Orang bisa khawatir seolah-olah beberapa hari lagi atau bahkan besok pagi sudah tidak bisa makan lagi karena memang persediaan makanan di dapurnya sudah tidak ada sama sekali. Orang juga tidak seharusnya khawatir dengan tubuhnya, yaitu dengan apa yang akan dipakainya. Seolah-olah dia tidak akan punya kemampuan untuk bisa membeli pakaian yang dipakai untuk sehari-hari. Seolah-olah dia tidak bisa punya kemampuan untuk membeli pakaian untuk keperluan-keperluan yang khusus. Nah, mengapa kita tidak perlu khawatir dengan kebutuhan pangan kita maupun sandang kita, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus tadi katakan dengan tegas bahwa jiwa kita itu lebih utama daripada makanan dan tubuh kita itu lebih utama daripada pakaian kita. Artinya adalah memiliki jiwa yang masih hidup dan juga tubuh yang masih sehat ini lebih utama dan lebih penting dalam hidup kita ini. Dengan memiliki tubuh yang masih hidup dan sehat, Bapak Ibu, kita ini masih punya kemampuan untuk bisa memenuhinya. Maka kita tidak perlu khawatir dengan kebutuhan pangan dan juga sandang yang kita perlukan di dalam kehidupan kita ini. Karena itulah Bapak Saudara, Tuhan Yesus meminta supaya manusia mengamati burung-burung yang ada di langit. Mari kita baca di ayat yang ke-26 dari kitab Matius pasal yang ke-6 tadi. Ayat yang ke-26. Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai daripada mereka? Dan bukan hanya kita diminta untuk mengamati burung yang ada di langit, tetapi kita juga diminta untuk memperhatikan bunga bakung yang ada di padang. Saya akan bacakan ayat selanjutnya di ayat yang ke-28. Dan tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di padang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak berjerih lelah, bahkan tidak memintal. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa Salomo pun dalam segala kemuliaannya tidak berbusana seperti salah satu dari mereka. Namun jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa, bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Tuhan Yesus katakan kalau kita ini terlalu khawatir dengan pakaian kita, bahwa kita merasa tidak sanggup untuk bisa membeli pakaian, kita tidak beriman bahwa Tuhan sanggup memelihara dan mendandani kita seperti Tuhan mendandani bunga-bunga di padang. Maka Tuhan katakan tadi, engkau itu kurang iman. Maka Bapak Saudara, mari kita pertebal iman kita. Mari kita percaya bahwa Bapa kita yang ada di surga memelihara kehidupan setiap kita. Kalau kita melihat bunga di langit, Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa mereka ini terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Burung-burung tidak terus-menerus tinggal di sarang mereka. Mereka mencari makanannya di alam yang sudah tersedia. Maka kita bisa belajar dari mereka, bagian kita adalah kita ini bekerja, bagian kita mencari, dan kemudian kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa terus tinggal di dalam sarang kita, tinggal di rumah kita, dan tidak berbuat apa-apa. Memang kita bisa tinggal di rumah dan bekerja,
melalui jualan online dan lain sebagainya, atau melalui laptop kita yang ada di rumah, maka kita tetap bisa bekerja dan menghasilkan uang. Namun intinya adalah kita tetap bekerja, kita tetap mencari, kita tetap berusaha untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Jadi Bapak Saudara, bukan hanya kita perlu beriman, bukan hanya kita perlu percaya bahwa Bapa kita di surga memelihara kehidupan kita, tetapi kita harus berusaha untuk memperoleh apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, dan apa yang akan kita pakai. Karena itulah Bapak Saudara, di kitab Qohelet atau Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, tidak ada yang baik bagi manusia kecuali dia dapat makan dan minum, serta membuat jiwanya melihat hal yang baik dalam jerih lelahnya. Aku, artinya pengkhotbah, katakan mengerti bahwa hal itu di tangan Elohim. Artinya adalah ketika seseorang dapat bekerja dan kemudian menghasilkan dari jerih lelahnya makanan dan minuman yang dia peroleh, maka ada tangan Elohim yang menyertai dan memelihara kehidupan orang tersebut. Lebih lanjut di Pengkhotbah pasal 9 ayat 7 dikatakan, pergilah, makanlah rotimu dengan gembira dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Elohim telah disukakan dengan pekerjaan-pekerjaanmu. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa setelah kita bekerja kemudian kita bisa menghabiskan semua uang kita, semua hasil pekerjaan kita untuk makan dan minuman saja yang enak-enak, yang mahal-mahal, yang mewah, saudara. Tentu tidak demikian. Tentu Tuhan tidak menghendaki kita membelanjakan semua hasil jerih lelah kita untuk pakaian yang mewah yang kita kehendaki. Tentu tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita ini dapat menikmati dan harus menikmati makanan kita, minuman kita dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Walaupun makanan dan minuman yang ada di rumah kita adalah menu makanan yang sangat-sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Yang terutama adalah, yang paling penting adalah dalam keluarga kita ada ketenangan. Dalam keluarga kita dan dalam hati kita terdapat ketenangan. Tidak ada kebencian di sana, tidak ada perkelahian dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Misle atau Amsal pasal 15 ayat yang ke-17 katakan, bahwa lebih baik makanan sayuran di tempat ada kasih daripada lembu tambun disertai kebencian dengannya. Dan juga di dalam kitab Misli atau Amsal pasal 17 ayat 1 dikatakan lebih baik sepotong roti kering tetapi olehnya ada ketenangan daripada sebuah rumah penuh korban disertai perkelahian. Ingat bahwa kita tidak boleh khawatir dengan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita pagi hari ini. Kita sudah mengingat kembali akan sabda Tuhan ini. Mari kita beriman bahwa Bapa kita yang ada di Samayim, Elohim kita yang ada di surga, pasti memelihara kehidupan kita. Ingat, kita ini jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada burung-burung yang ada di langit. Juga kita lebih bernilai daripada bunga bakung yang ada di padang, namun mereka memiliki keindahan, mereka memiliki bunga yang begitu cantik. Marilah Bapak Saudara kita bekerja dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, dengan penuh semangat, dan kemudian kita menikmati hasil tersebut, hasil jerih lelah kita, hasil pekerjaan kita dengan kebersamaan, dengan ketenangan, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kegembiraan bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Demikianlah apa yang saya sampaikan, Bapak Saudara. Kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita selalu jangan khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Percayalah Bapak Saudara, Bapa kita di Samayim
akan memelihara kehidupan kita dengan sempurna, karena Dia Bapa yang baik bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Semangat pagi, Tuhan Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.